Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menyampaikan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut dalam bentuk best practice dari praktek pengalaman lapangan yang telah saya lakukan dalam kegiatan PWG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Baik, saya di sini Nurizky Alif Iriawan dari kelas 006 kelompok 5. Lokasi pada kegiatan yang saya lakukan yaitu di UPT SD Negeri 288 Gresik. Lingkup pendidikan yaitu sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, meningkatkan beberapa keterampilan peserta didik, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik. Situasi dari kegiatan yang saya lakukan yaitu di latar belakangi yaitu pembelajaran IPA seringkali membutuhkan praktik atau pengalaman belajar langsung sehingga materi lebih mengena dan peserta didik mudah memahami. Kegiatan pembuatan proyek dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kolaborasi, dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Tujuan praktik ini yaitu kegiatan praktik ini dibagikan karena memiliki tujuan untuk saling bertukar ide dengan para guru agar apabila terdapat permasalahan yang sama dapat diselesaikan dengan cara yang sama dengan solusi pembelajaran yang telah dipaparkan secara singkat dalam best practice ini. Sebagai peserta dalam kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1, saya memiliki peran sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pembelajaran inovatif di sekolah atau lembaga yang saya tempati saat ini agar permasalahan sebanyak 8 dari 17 peserta didik kelas 6 belum memahami materi tentang rangkaian listrik dapat teratasi, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dapat ditingkatkan. Tantangan yang saya hadapi yaitu peserta didik masih belum terbiasa dengan model pembelajaran project-based learning, sehingga pada saat perencanaan, sintak pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Saat melakukan kegiatan pembuatan proyek, beberapa siswa kurang aktif dalam kelompok, sehingga keterampilan dalam pembuatan proyek tidak maksimal didapatkan seluruh siswa. Peserta didik kurang mampu bekerja sama dalam menyelesaikan pengerjaan proyek yang dibuat dan disajikan kelompoknya. Dalam kegiatan praktik ini, saya melibatkan peserta didik khususnya kelas 6, dewan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta dosen pembimbing dan guru pamong untuk ikut andil dalam memberikan ide-ide yang membantu saya dalam tercapainya tujuan pembelajaran dan juga memecahkan masalah yang saya dapat dalam pembelajaran ini. Aksi yang saya lakukan berdasarkan tantangan yang telah disampaikan di atas, saran dari teman-teman guru, kepala sekolah, serta pengawas, maka dapat ditemukan solusinya dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Selain model tersebut juga dilengkapi dengan media pembelajaran berupa PPT dan video pembelajaran untuk mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan, khususnya dalam materi rangkaian listrik paralel. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran project-based learning yaitu penentuan pertanyaan mendasar, membuat desain proyek, membuat penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Dari langkah-langkah model project-based learning tadi dapat dijelaskan proses pembelajaran yang terjadi, yaitu pada kegiatan pendahuluan dilakukan pembukaan kelas dengan salam, menanyakan kabar, berdoa, informasi terkait pembelajaran yang akan dilakukan, dan juga apresiasi. Selanjutnya yaitu pada kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan sintak dari model project-based learning, dimulai dengan penentuan pertanyaan mendasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Pada kegiatan penutup, peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan refleksi, menerima informasi terkait pembelajaran selanjutnya, dan diakhiri dengan berdoa. Refleksi hasil dan dampak berdasarkan hasil praktek PPL keempat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022, di mana dilakukan selama 70 menit, dapat dikatakan model project-based learning
sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya materi rangkaian listrik paralel. Respon yang diberikan peserta didik pun sangat positif. Antusiasme peserta didik tersebut merupakan keberhasilan yang sangat memuaskan. Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor-faktor seperti penguasaan materi yang baik, pemilihan strategi yang tepat, pembuatan LKPD yang sesuai dengan model pembelajaran dan kemampuan peserta didik, metode pembelajaran yang menarik, dan tentu pula dukungan dari banyak pihak serta ide-ide yang mereka berikan kepada saya. Bila ditarik kesimpulan, secara keseluruhan kegiatan PPL ini dapat hasil yaitu peserta didik menjadi lebih aktif, sekitar 85% dari keseluruhan jumlah peserta didik. Peserta didik sangat antusias dengan pelajaran IPA dan memperoleh pembelajaran dengan pengalaman belajar yang menarik. Kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup, peserta didik merasa bersemangat melakukan pembelajaran, dan peserta didik lebih mudah dalam memahami materi dibuktikan dengan proyek yang dihasilkan. Demikian best practice yang saya paparkan dari hasil praktek pengalaman lapangan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.